Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penjaga bumi? Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Pernah nggak ada pertanyaan di dalam benak kita itu? Bagaimana kita mampu hidup berkelanjutan? Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan perspektif saya tentang pertanyaan hidup berkelanjutan. Bumi adalah lingkungan tempat kita tumbuh, serta bumilah yang mengasuh kita. Karena itulah muncul istilah Mother Earth atau Ibu Bumi yang merupakan konsep menggambarkan bumi sebagai sosok yang hidup, memberi kehidupan, dan layak dihormati layaknya seorang ibu. Ini adalah pandangan bahwa bumi bukan hanya sekedar benda mati, tapi bumi merupakan entitas yang memberi dan menopang semua bentuk kehidupan. Nah, dalam melaksanakan aktivitas kita, dalam melaksanakan interaksi kita harus menghormati bumi tersebut. Dalam hal apapun, misalnya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, itu harus memperhatikan atau menghargai ibu bumi. Seperti yang diungkapkan oleh Profesor Emil Salim selaku pakar lingkungan Indonesia. Beliau mengatakan, pembangunan harus sejalan dengan perlindungan lingkungan. Tanpa keseimbangan, yang rusak bukan hanya alam, tapi juga kehidupan manusia. Di sini kita bisa terjemahkan, seandainya pemerintah akan merumuskan sebuah kebijakan harus memperhatikan keseimbangan lingkungan, korporasi, masyarakat, bahkan individu. Sehingga bukan hanya hasrat kita saja yang kita pertimbangkan, tapi dampak lingkungan setelah kita mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, perlu dua hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, kesadaran, dan yang kedua, kesetaraan. Kesadaran dapat dibangun dengan cara melatih diri kita sebagai individu sekaligus makhluk sosial, bahwa kita bukan satu-satunya spesies yang ada di bumi ini, sehingga kita mesti berdampingan secara alami. Dalam hal kesadaran ini diperlukan sebuah paradigma. Yang dimaksud adalah kita harus memiliki pandangan bahwa pohon punya hak untuk tumbuh, burung punya hak untuk terbang tinggi, dan air berhak untuk mengalir. Konsep inilah yang mesti kita tanamkan dalam diri kita. Menurut Fritjof Capra, ahli sistem dan ekologi Austria, kesadaran ekologis adalah kesadaran bahwa kita bukan penguasa alam, tetapi kita bagian dari jaring kehidupan. Yang konsep utamanya adalah interkoneksi. Setiap elemen di alam semesta, dari manusia hingga mikroorganisme, tidak hidup secara terpisah, tetapi saling mempengaruhi dan membentuk keseimbangan ekologis. Kesadaran ekologis muncul ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah bagian dari jaringan kehidupan yang kompleks dan saling bergantung. Dunia merupakan sistem hidup. Alam tak bisa dipahami dengan cara mekanistik, melainkan sebagai sistem hidup yang dinamis, adaptif, dan saling terkait. Capra juga mengajak kita merubah paradigma dari paradigma lama yang menganggap alam adalah objek yang harus dieksploitasi ke paradigma baru, yaitu menghormati kehidupan untuk hidup berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan. Daniel Goleman juga pernah menyinggung ini dalam konsep ecological intelligence
yang berhubungan dengan kemampuan kita untuk melihat dan memahami konsekuensi ekologis dari pilihan kita demi untuk hidup berkelanjutan. Jadi begini, yang dimaksud dengan konsekuensi ini adalah jika kita melakukan deforestasi, pasti akan berdampak terhadap tanah longsor, banjir, bahkan kekeringan, karena hutan merupakan paru-paru dunia dan cadangan untuk air. Menurut Goleman, kecerdasan ekologis adalah kemampuan untuk memahami dampak lingkungan sosial, kesehatan, dari pilihan hidup dan produk yang kita gunakan, lalu bertindak secara sadar untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Dan setelah kesadaran itu kita bangun, maka kita akan memiliki sebuah kemampuan berpikir akan hidup berkelanjutan. Karena hidup berkelanjutan itu adalah bagaimana kita berpikir ke depan, bagaimana kita mewariskan sesuatu untuk generasi kita. Dan ini ada relevansinya dengan pepatah pribumi Amerika. Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, akan tetapi kita meminjamnya dari anak cucu kita. Artinya apa? Ketika kita meminjamkan sesuatu dari generasi kita, kita harus mengembalikannya secara baik. Selain kesadaran, untuk hidup berkelanjutan sangat dibutuhkan kesetaraan, sehingga tidak memicu dominasi gender dan eksploitasi yang berlebihan. Dalam pandangan Vandana Shiva, seorang ekofeminisme asal India, kesetaraan sejati bukan menuntut semua orang menjadi sama, melainkan menghargai perbedaan, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar manusia dan alam. Ia menolak cara pandang modern yang seragam dan dominan, dan justru mendukung pluralisme, lokalitas, dan keadilan ekologis. Dengan demikian, menurut pandangan Shiva, harus memberi ruang kesetaraan ini seluas-luasnya terhadap perempuan. Karena jika kita melakukan pendekatan secara ekofeminisme bahwa eksploitasi lingkungan dan ketidakadilan gender memiliki akar yang sama. Jika terjadi kerusakan lingkungan, maka kaum perempuanlah yang pertama terkena dampaknya. Karena perempuan memiliki pengetahuan yang mendalam, yaitu pengalaman batin atau kodratiyah tentang alam dan cara merawatnya. Seperti perempuan merawat bayi dalam kandungan, melahirkan, dan langsung membesarkannya. Itu pasti akan berbeda pengalaman-pengalaman itu antara laki-laki dan perempuan. Makanya Vandana Shiva mengacu ruang kesetaraan seluas-luasnya terhadap perempuan. Dan pengetahuan dari kaum perempuan ini diturunkan secara genetik dari generasi ke generasi. Contohnya, pengetahuan tentang bagaimana mengolah pekarangan, bagaimana menanam tanaman apotek hidup, teknik pertanian, dan sebagainya. Dengan satu pandangan, harmoni dengan alam. Merawat lingkungan bukan harus sempurna, tapi harus dimulai dengan langkah kecil. Manfaatkan pekarangan rumah kita dengan berbagai tanaman, jangan membuang sampah sembarangan, hindari eksploitasi lingkungan secara brutal, dan hindari sikap konsumtif yang berlebihan. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada hal yang kurang tepat, silahkan tulis di kolom komen sebagai bahan pengayaan referensi. Salam penjaga bumi.